Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Tabalong dimanapun Anda berada? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan sukses dalam segala aktivitas. Senang sekali saya Renaldi bisa kembali menjumpai Anda dalam program Dialog. Dalam dialog kita edisi hari ini kita akan membahas mengenai memaksimalkan potensi pertanian dan perikanan di Kabupaten Tabalong. Kabupaten Tabalong merupakan daerah utara Kalimantan Selatan yang mana berbatasan langsung wilayah utara dari Provinsi Kalimantan Timur dan di wilayah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Pemerintah Kabupaten Tabalong terus memaksimalkan potensi daerah melalui sektor pertanian dan perikanan. Melalui program-program unggulan, lantas program apa saja yang akan dilakukan pada masing-masing sektor tersebut? Bersama saya sudah terhubung 3 orang narasumber kita. Yang pertama, Bapak PLT Kepala Dinas Pertanian Haji Sam'ani. Dan narasumber kita yang kedua, Bapak Sekretaris Dinas Perikanan, Bapak Ahmad Robiani. Dan sebagai pengamat dan juga pelaku pertanian adalah Pak Sabar Sosilo. Oke, kita langsung saja kepada narasumber kita yang pertama, Bapak PLT Kepala Dinas Pertanian, Bapak Haji Sam'ani. Kabupaten Tabalong kita secara topografinya terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah utara adalah daerah dataran tinggi atau pegunungan. Wilayah tengah merupakan daerah dataran bergelombang dan wilayah selatan merupakan daerah dataran rendah atau rawa. Mengenai dari perbedaan wilayah tersebut, apa potensi daerah Tabalong pada sektor pertanian, Pak? Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Kami di Dinas Pertanian saat ini membidangi ada 4 subsektor. Pertama, subsektor tanaman pangan, kemudian yang kedua, subsektor hortikultura, ketiga, subsektor peternakan, dan keempat, subsektor perkebunan. Tentu saja sesuai yang sudah disampaikan oleh moderator tadi bahwa berdasarkan topografi Kabupaten Tabalong memang orang biasa membagi menjadi 3 kewilayahan. Jadi wilayah utara, tengah, dan selatan. Nah, kami juga di Dinas Pertanian berdasarkan topografi itu memiliki masing-masing keunggulan tersendiri. Kayak komoditas perkebunan itu lebih dominan di wilayah tengah dan utara. Kemudian peternakan besar kita di wilayah tengah dan wilayah utara. Kemudian untuk tanaman pangan khususnya padi kita bertumpu pada wilayah selatan. Kemudian untuk hortikulturanya sendiri memang lebih menyebar dibandingkan dengan subsektor lainnya. Oke, kita beralih kepada Pak Robiani. Pak Robi, apa kabar Bapak? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, Pak Rinaldi. Sudah tergabung bersama kami dalam program dialog ini, Bapak. Langsung saja, Bapak. Tadi sudah kami sampaikan kepada Bapak Syamani bahwasanya untuk Kabupaten Tabalong ini terbagi menjadi 3 wilayah dengan topografi yang berbeda. Nah, menurut Bapak, bagaimana potensi dari sektor perikanan di Kabupaten Tabalong ini, Pak, menyikapi dari 3 wilayah dengan topografi yang berbeda ini? Baik, terima kasih untuk Dinas Perikanan. Saya kira mungkin potensi ada di semua wilayah ya, baik itu utara, tengah maupun selatan. Namun dari 3 wilayah ini memang ada sedikit yang lebih signifikan karena wilayah utara dan wilayah tengah ini saya kira mungkin lebih potensi dengan keberadaan kolam ya, kolam baik itu kolam tanah, kolam terpal dan bioblok ya,
Kemudian untuk wilayah selatan ini identik dengan perikanan tangkap. Artinya karena luasan daripada wilayah rawa, sungai dan wilayah tangkapan ini lebih luas di daerah bawah ini, wilayah selatan ya. Saya kira demikian Pak Rinaldi. Oke Bapak, mengenai dari kondisi daerah kita Kabupaten Tabalong, komoditas utama pada sektor perikanan apa saja Bapak? Jadi terima kasih sekali lagi. Potensi kita memang banyak ya untuk di Kabupaten Tabalong. Sekarang kita mempunyai balai benih ikan ya untuk pengembangan bibit ikan. Kemudian juga terpantau di data bahwa kita memiliki perairan yang sangat luas yang berada di daerah selatan atau utara ya. Potensi ini bagus untuk pengembangan perikanan di Kabupaten Tabalong, dan saat ini memang kita juga mulai membuka balai benih ikan yang ada di Jaro, karena terus terang balai benih ikan yang ada di Jaro ini dulunya pernah jadi favorit karena dulu menjadi pemproduksi ikan mas dan ikan nila di sana ya. Karena beberapa tahun terakhir itu mati suri, jadi kita mulai kembangkan lagi untuk program di balai benih ikan di Jaro. Kemudian untuk potensi di wilayah bawah, wilayah selatan ini kita mulai mengembangkan kolam berupa kolam dalam untuk untuk tangkapan hasil perikanan. Jadi nantinya ke depan kolam dalam ini kalau seandainya airnya kering, ini akan bisa kita manfaatkan untuk sebagai perangkap menjadi lumbung ikan nantinya. Nah, saya kira potensi ini perlu kita kembangkan ya, karena produksi perikanan kita memang saat ini mulai terus meningkat. Seperti kita lihat di data kita bahwa produksi perikanan budidaya ini saat ini jumlahnya 14.000,12 ton tahun 2020. Kemudian perikanan tangkap yang ada di bawah, di daerah bawah ini sekitar 1.800 ton. Nah, ini menjadi potensi produksi perikanan kita di Kabupaten Tabalong. Oke Pak Robi, apakah dari jumlah tersebut sudah memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Kabupaten Tabalong, Bapak? Jikapun kurang, apakah masih mengambilnya dari luar? Baik, jadi saat ini memang untuk posisi saat ini berdasarkan angka konsumsi ikan yang saat ini sekitar 47,10 kg per kapita per tahun, memang kecil ya. Kita rendah dibandingkan Kalimantan Selatan, nomor 8 atau nomor 9 dari bawah nih, nomor 9 kita, jadi 3 dari bawah. Nah, tetapi kalau angka konsumsi ikan secara nasional kita sudah di atas nasional 47,10 itu. Kalau melihat angka konsumsi ikan 47,10 ini, kalau kita kalikan dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Tabalong di 2020 sekitar 250.000 orang ya. Ini kalau kita kalikan dengan angka konsumsi ikan yang ada di data statistik itu, kita masih surplus sekitar 3.956 ton. Artinya kita memiliki surplus 10,8 ton per hari. Pak Rinaldi. Ya, baik Pak. Oke, kita beralih kepada Pak Syamani dari pertanian. Ya, Pak Syamani,
Dari dulu Kabupaten Tabalong terkenal dengan komoditi utamanya adalah karet dan juga sawit. Nah, untuk tren sekarang ini apakah ada komoditi baru yang bisa kita galakan untuk sektor pertanian ini, Bapak, di Kabupaten Tabalong? Untuk subsektor perkebunan, memang kita dari dahulu terkenal dengan komoditas karet. Terkenal karena memang dari luasan dan produksi kita terbesar se-Kalimantan Selatan. Kemudian begitu pula informasi yang kami terima dari provinsi bahwa kualitas karet kita masuk kualitas yang terbaik. Nah, untuk di sektor perkebunan memang kita masih mengandalkan karet. Nah, kemudian secara umum memang saat ini ada beberapa komoditas yang baru akan dikembangkan. Jadi tahun 2002 yang akan datang itu kita akan coba mengembangkan komoditas porang. Jadi di tahun 2022 memang kita ada support anggaran dari APBN dan APBD provinsi. Pertaniannya bagaimana, Bapak? Apakah padi masih menjadi komoditas utama di Kabupaten Tabalong? Kalau untuk komoditas padi, kita sudah mungkin hampir puluhan tahun, alhamdulillah sudah berhasil surplus. Nah, tahun 2020 kemarin kita produksi produksi beras kita di 66.000 ton lebih. Kemudian untuk kebutuhan konsumsi sendiri berkisar di 23.000 ton. Jadi kita masih surplus beras ada di 46.000 ton. Begitu pula dengan komoditas-komoditas lainnya. Kita sudah bisa memenuhi sendiri kebutuhan akan cabai, kemudian kebutuhan akan tomat, terus kebutuhan untuk daging ayam. Nah, kita masih kekurangan pada daging sapi. Jadi setiap tahun kebutuhan kita berkisar di 4.000 ekor sapi. Sementara setiap tahun kita hanya mampu menyediakan sekitar 600 ekor. Jadi sebanyak 3.600-an ekor itu 3.300 ekor kita harus mendatangkan dari luar kabupaten. Ya, Bapak, apa saja program dari dinas untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah kita, baik dari sektor pertanian, perkebunan, dan juga peternakan? Beberapa program unggulan kita di subsektor tanaman pangan, peternakan, hortikultura maupun perkebunan mungkin dapat kami sampaikan secara umum. Di perkebunan kita masih mengandalkan pengembangan karet dengan pola supradin. Jadi sejak mulai diluncurkan tahun 2017 yang lalu sampai dengan tahun 2021 ini ada sekitar 1.450 hektar yang sudah kita kembangkan. Pola supradin ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama dengan gawangan yang lebar lebih kurang 18 meter itu oleh petani itu bisa dimanfaatkan untuk tanaman umur pendek. Jadi mereka selama menunggu 5-6 tahun tanaman karetnya baru bisa menghasilkan, mereka bisa memanfaatkan lebar gawangan yang 18 meter itu untuk tanaman hortikultura, kemudian tanaman pangan.
yang mungkin akan menghasilkan ketika berumur 3 sampai 4 bulan. Kemudian dengan pola supradin itu petani juga diuntungkan pada saat nanti mereka akan melakukan peramajaan. Jadi mereka tidak harus kehilangan sumber penghasilan karena nanti di gawangan itu bisa dilakukan pergantian tanaman karet tua. Jadi setelah yang baru ditanam menghasilkan, baru karet tuanya dilakukan penebangan. Kemudian di subsektor perkebunan kami tetap mengandalkan gerakan masyarakat meningkatkan mutu bokar. Nah, karena yang sedang kita hadapi saat ini adalah di mana mutu bokar kita masih perlu ditingkatkan. Belum lagi nanti dengan rencana kita untuk melakukan lelang komoditas, pasar lelang komoditas karet. Jadi di situ dipersyaratkan mutu karet yang baik, kemudian harus seragam. Nah, dalam rangka ini kami saat ini sedang mengembangkan unit pengolahan dan pemasaran bokar OPBB. Nah, saat ini sudah ada sebanyak 38 OPBB dan ada 18 OPBB yang sudah memiliki gudang. Dan insya Allah hari Kamis nanti itu Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi juga akan menyerahkan bantuan gudang untuk OPBB yang ada di Desa Kapar dan di Desa Bongkang. Kemudian di subsektor peternakan, permasalahan kita kan masih kekurangan populasi ternak sapi. Nah, untuk meningkatkan populasi ternak sapi itu kami harus melakukan lompatan penambahan jumlah populasi. Jadi tidak bisa hanya dengan peningkatan, karena tahun 90-an di Kabupaten Tabalong populasi ternak sapi kita pernah berada di 20 ribuan ekor. Kemudian di awal-awal tahun 2000-an populasi ternak sapi kita masih ada di 13 ribuan ekor. Nah, sekarang populasi ternak kita hanya berkisar di 4 ribuan ekor. Nah, untuk itu kami kalau hanya mengandalkan dari anggaran pemerintah, kayaknya akan sangat lambat untuk bisa memenuhi target jumlah populasi tadi. Nah, saat ini kami sedang mengupayakan kerjasama dengan perusahaan peternak sapi, anak perusahaan dari PT Adaro Agri Multi Lestari, supaya mereka bisa menempatkan sapi-sapi mereka pada kelompok peternak kita untuk mempercepat perkembangan jumlah sapi. Kemudian kita juga saat ini mencoba memfasilitasi keberadaan ternak sapi milik warga di sekitar perkebunan PT Astra Agro Lestari Hayub, yang sampai saat ini belum ada ikatan kerjasama dengan pihak perusahaan. Itu akan kita fasilitasi bagaimana ternak milik warga yang saat ini berkisar 700-an ekor itu bisa dilepaskan di perkebunan sawit milik PT Astra Agro Lestari gitu. Dan saat ini juga yang potensi kita kembangkan di subsektor peternakan adalah unggas, baik itik maupun ayam kampung.
Nah, itik kita kembangkan di wilayah selatan, Kecamatan Kelua, Pugaan, Banualawas, baik itik untuk pembesaran maupun untuk petelur. Kemudian ayam kampung juga kita akan terus kembangkan, yang saat ini sudah ada di Kambitin, itu ayam kampung unggul Balit Bangtan, KUB, kemudian yang saat ini dikembangkan di daerah Jaro itu ada ayam cupar. Nah, kemudian kami melihat bahwa potensi yang besar dari subsektor peternakan ini adalah bagaimana peternak itu bisa memanfaatkan bahan-bahan yang selama ini tidak terpakai, itu bisa dimanfaatkan untuk pakan alternatif. Dan ini sebetulnya bukan hal baru, sudah dirintis di Kambitin Raya, di mana kelompok karya terapung, anak-anak muda di sana sudah membuat pakan alternatif sendiri dengan memanfaatkan limbah sampah organik, jadi dari rumah tangga, dari pasar, itu dengan formulasi tertentu bisa dimanfaatkan untuk pakan alternatif ayam KUB mereka. Kemudian kami juga sudah melihat sendiri bagaimana peternak itik di desa Bungin itu sudah bisa 100% menggunakan pakan alternatif dari hasil fermentasi sekam padi. Nah, potensi-potensi ini tentu akan sangat mempengaruhi pendapatan petani. Jadi biaya produksi akan jauh berkurang dibandingkan dengan mereka harus 100% menggunakan pakan pabrikan yang tentu saja kita ketahui bersama harganya yang terus naik. Nah, kemudian dengan memanfaatkan bahan-bahan yang selama ini tidak terpakai, mereka juga membantu untuk memperbaiki lingkungan. Kemudian di subsektor hortikultura, nah ini merupakan potensi besar menurut kami, terutama untuk digeluti anak-anak muda. Karena kita ketahui bersama bahwa saat ini permasalahan kita di sektor pertanian pada umumnya, dan ini berlaku seluruh Indonesia, kita mulai kekurangan petani, di mana banyak petani-petani yang sudah memasuki usia tidak produktif lagi, belum tergantikan. Nah, di subsektor hortikultura ini petani-petani muda atau istilah kami petani milenial, mereka banyak yang terlibat. Jadi ada yang menanam bawang, menanam tomat, kemudian menanam lombok, dan kayaknya mereka sangat menikmati berusaha tani di sektor hortikultura ini. Ini bisa kita lihat dari jumlah petani hortikultura yang setiap tahun terus meningkat. Kemudian produksi hortikultura kita juga setiap tahun alhamdulillah terus mengalami peningkatan. Kemudian pasar juga alhamdulillah tahun 2021 ini terbuka sampai Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan dampaknya harga dari komoditas hortikultura kita ini hampir stabil sepanjang tahun, beda dibandingkan dengan tahun 2020.
akhir kemarin sempat terjadi anjlok harga komoditas hortikultura ini. Di subsektor tanaman pangan kami memang mengandalkan pada komoditas baru yang akan kita kembangkan mulai tahun 2022 yaitu porang. Kemudian kami juga terus akan mengembangkan jagung pakan karena untuk pasarnya juga sudah tidak ada kendala, jadi berapapun yang bisa dihasilkan oleh petani itu akan diserap oleh pasar yang saat ini langsung mendatangi pada kelompok jagung. Kemudian saat ini kami lebih banyak menekankan pada kelompok-kelompok baik ternak, tanaman pangan, perkebunan maupun hortikultura supaya mereka mulai mempersiapkan diri. Yang pertama kaitannya dengan hampir selesainya pasar agribisnis Kembang Kuning. Nah, supaya nanti mereka bisa menjadi pelaku atau pemain di pasar agribisnis itu, bukan sebagai penonton. Nah, kemudian kami juga terus mendorong petani-petani kita untuk mempersiapkan diri dalam rangka menyongsong ibu kota negara baru yang insya Allah mulai 2024. Break sejenak, setelah ini akan kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Dialog. Pemirsa, terima kasih Anda masih kembali bersama kami dalam program Dialog. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama narasumber kita. Bapak Robi, sudah tersambung? Bapak? Ya. Ya. Bisa. Ya, Pak Robi, apa program dari Dinas Perikanan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah di Kabupaten Tabalong ini yang khususnya bergerak dalam bidang perikanan? Baik, terima kasih untuk program dari Dinas Perikanan ya. Kami di samping program penunjang urusan pemerintah daerah yaitu program sekretariat, ada 4 program unggulan yang kami buat untuk tahun 2021 ke depan. Yang pertama, kita program pengelolaan perikanan tangkap ya, yang pertama. Kegiatan ini yaitu pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, rawa, dan perairan umum. Indikatornya adalah tersedianya sarana penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan terlaksananya penebaran bibit ikan atau restocking. Kemudian program yang kedua adalah program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kegiatan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, rawa, dan indikatornya adalah terlaksananya pemantauan kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Kemudian program yang ketiga yaitu program pengelolaan perikanan budidaya dengan kegiatan yaitu pemberdayaan pembudidaya ikan dengan indikatornya yaitu jumlah produksi perikanan budidaya. Seperti yang di awal kami sebutkan, produksi perikanan budidaya di Kabupaten Tabalong ini memang cukup menjanjikan. Dari target 14.572 ton, ini alhamdulillah 2020 terrealisasi 14.012 ton, sekitar 96,16%. Kemudian program yang keempat yaitu program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kegiatannya adalah pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil.
kegiatannya berupa bimbingan teknis, diversifikasi, pengolahan produk hasil perikanan. Kemudian juga ada kegiatan sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan. Nah, kegiatan sosialisasi gemar ikan ini akan terus kita laksanakan setiap tahun karena ini penting untuk mendongkrak angka konsumsi ikan kita yang masih di bawah rata-rata tadi yang sudah di awal kami sebutkan sekitar 47,10 kilogram per kapita per tahun. Nah, jadi masih di bawah, namun dari realisasi produksi perikanan kita yang sekitar 14.000 tadi, ini kita masih surplus sekitar 10 ton ya, sekitar 10 ton per hari ini. Jadi setahunnya 3.956 surplus untuk perikanan budidaya ini. Kemudian yang terakhir ada potensi pengembangan ikan haruan ya, karena saat ini ikan haruan menjadi polemik kita di daerah Kabupaten Tabalong khususnya. Kami tidak mengerti apakah memang budaya kita di Kabupaten Tabalong ini gemar sekali memakan ikan haruan karena mungkin keberadaan kuliner kita seperti paliat ya. Jadi memang nasi kuning dan lain-lain ya. Jadi ikan haruan ini setiap kali mengikuti kami rapat TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah, bahwa ikan haruan ini mendorong terjadinya inflasi. Bahkan dalam 1 tahun ini timbul ada beberapa kali, bahkan ada 4-5 kali timbul untuk mendorong inflasi ini. Jadi ikan haruan ini termasuk ikan yang langka, namun banyak digemari masyarakat kita Kabupaten Tabalong. Nah, kemarin di provinsi kita diundang kepala dinas untuk melakukan rapat koordinasi tentang pengembangan fish estate yang mana potensi pengembangannya itu ikan haruan dan udang galah. Nah, mudah-mudahan ke depan kita ikan haruan ini akan kita budidayakan. Yang jelas kita sudah mencoba untuk membudidayakan ikan haruan ini, namun memang hasilnya masih belum maksimal karena memang kultur dari ikan haruan ini memang agak berbeda dengan ikan budidaya lainnya, karena ikan haruan ini termasuk ikan yang pemangsa ini, memakan segalanya. Jadi kalau bahkan anaknya sendiri pun terkadang dimangsa oleh mereka. Nah, jadi ikan haruan ini sekarang mulai kita kembangkan. Sekarang kita juga melalui BBAT Mandiangin ya, Balai Pengembangan Perikanan di Mandiangin, ini juga bekerja sama dengan kita untuk mengembangkan ikan haruan ini melalui pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Tabalong ya, dan kelompok-kelompok pembudidaya ikan yang ada di Kabupaten Tabalong. Oke, baik Bapak. Kita beralih kepada Bapak Sabar Susilo selaku pengamat dan juga pelaksana pertanian Kabupaten Tabalong. Pak Sabar Susilo, sudah terhubung Bapak? Siap Pak, ya. Terima kasih Pak Sabar Susilo sudah bergabung bersama kami dalam program Dialog. Setelah kita mendengarkan dua pemaparan dari dua instansi tadi, yaitu Dinas Pertanian dan juga Dinas Perikanan, beliau tadi sudah menyampaikan mengenai program-program pemerintah, upaya dari pemerintah untuk mengembangkan pertanian dan juga perikanan di Kabupaten Tabalong. Bagaimana Bapak Sabar Susilo melihat masyarakat, potensi masyarakat dalam pengelolaan dan pembudidayaan komoditi pada sektor perikanan dan juga pertanian di Kabupaten Tabalong? Silakan Bapak. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Secara garis besar kita tadi bisa menyimak bahwasanya ada beberapa komoditas yang ada di Kabupaten Tabalong itu yang surplus, juga ada beberapa yang masih minus gitu.
Contohnya seperti surplus di beras, kemudian tanaman pangannya beras, hortikulturanya cabai, tomat dan sebagainya. Tentu termasuk ikan. Ikan itu tidak semua ikan saya rasa surplus, bahkan kemudian ikan itu ada beberapa ikan ya, yang dikatakan tadi haruan itu masih sangat kurang. Kemudian menyikapi kegiatan-kegiatan atau pengelolaan yang untuk menangani kendala-kendala tersebut, saya melihat secara garis besar pemerintah Tabalong baik itu di perikanan budidaya maupun perikanan tangkap sudah lumayan bagus. Tapi hendaknya pertama perlu diperhatikan lagi tentang di nelayan tangkapnya. Kemudian peralatan penangkapan yang ramah lingkungan itu senantiasa harus digerakkan oleh masyarakat, karena sekarang kita Pak masih ada masyarakat yang gemar memakai strum ikan. Nah itu tentu saja membunuh populasi, menghilangkan populasi ikan-ikan yang ada di penangkapan ikan. Kemudian di budidaya, saya melihat di budidaya tadi sudah dikatakan data beli Bapak tadi sampai 14, sekian 14.120 ton. Nah, kemudian ada surplus katanya tadi 10 ton per hari. Artinya apa? Artinya ini adalah merupakan suatu potensi yang besar apabila masyarakat Tabalong mampu mengelola pemanfaatan surplus tadi sehingga menjadi suatu olahan. Kemudian menjadi tren tersendiri bagi Tabalong, menjadi andalan olahan Tabalong. Misalnya patin. Bagaimana Tabalong itu bisa memproduksi misalkan kerupuk patin begitu. Nah, sehingga karena di situ potensinya luar biasa Pak, surplus sampai 10,8 per hari. Artinya kalau itu bisa dikelola kemudian dibikin suatu olahan ya menjadi tambahan tersendiri bagi Kabupaten Tabalong. Kemudian berbicara masalah, kita lari ke program dari Dinas Pertanian di subsektor peternakan. Dikatakan tadi memang kita kebutuhan ruminansia besar maupun kecil itu sangat luar biasa. Kemudian kita masih kekurangan. Harapan kami di tahun-tahun ke depan itu bagaimana ada program sehingga di ruminansia itu bisa diperbanyak programnya. Syukur-syukur dana APBN bisa dijurak, bisa disungguh, diunduh itu oleh dinas pertanian. Nah itu. Jadi ini luar biasa, dari 4.000 populasi kita sekarang kita perlu 6.000 ekor per tahun, itu luar biasa, itu sebuah potensi. Kemudian seandainya ini bisa terintegrasi dengan pertanian lain, itu akan sangat membantu para petani, terutama di pakan, baik itu pakan ruminansia besar maupun ruminansia kecil, dan juga untuk pakan untuk unggas. Nah, ini tentunya perlu perencanaan yang matang mengenai integrasi antara hortikultura. Tadi Bapak Kepala Dinas, PLT Kepala Dinas Pertanian itu menyampaikan program tentang jagung. Alhamdulillah Pak, jagung kita sementara ini kita nggak bisa menggunakan. Beberapa kendala di peternak. Kami kemarin ada silaturahmi ke peternak ayam KUB yang ada di Kambidin, itu kekurangan jagung sebenarnya. Cuma mereka di sisi lain juga kekurangan modal untuk membeli jagung. Karena ayam KUB itu tidak bisa digunakan menggunakan pakan pabrikan yang full pabrikan. Karena ketika menggunakan pakan pabrikan itu kosnya sangat tinggi. Ya, jadi bagaimana ini nanti Kabupaten Tabalong bisa memproduksi jagung, kemudian kita produksi sendiri, sehingga menjadi pakan mandiri. Termasuk pengelolaan sumber protein lainnya, Pak. Karena yang dicari di unggas ini protein. Kalau kita cuma di jagung, kemudian tidak memperhatikan sumber protein lain, itu sangat disayangkan. Karena di situ potensi maggot misalnya, ketika kita bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengelola sampah, kemudian menciptakan pakan mandiri dari maggot, mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi
terutama bagi peternak unggas. Nah, demikian. Kemudian untuk kembali lagi ke bidang perkebunan, alhamdulillah saya melihat program Saprodin yang ada di Tabalong ini sangat luar biasa menjadi solusi. Tetapi memang untuk mengubah mindset petani perkebunan kita untuk menjadi pola tanaman seperti itu perlu perjuangan. Jadi KTNA melalui penyuluhan swadaya kami senantiasa membantu, karena KTNA itu sebagai mitra pemerintah, sehingga ketika ada program-program pemerintah kita sosialisasikan, kita sampaikan bagaimana pentingnya program itu, kemudian hasilnya bagaimana. Harapan kita selain Supradin tadi bisa diikuti oleh petani-petani lainnya, sehingga ada terintegrasi antara petani karet dengan hortikultura, ataupun mungkin malah ke petani-petani peternak unggas ataupun peternak ruminansia. Bisa ditanami di situ kebutuhan-kebutuhan untuk ruminansia, termasuk diantaranya adalah pakan hijauan segar, pakan segar hijauan. Nah, itu. Saya rasa ini program-program yang luar biasa. Tentunya kita perlu solusi, masih banyak yang harus kita perbaiki, sehingga nanti ada muncul petani-petani yang lebih fresh, lebih semangat. Nah, harapan kami ini Tabalong luar biasa, Pak. 4 juta petani milenial kita tahun ini. Nah, harapan kita jangan cuma 4, kalau perlu 10. Kemarin di tahun ini juga Tabalong juga bisa mengirim satu orang calon magang Jepang. Nah, harapan kami itu lebih dari itu, sehingga kita bersinergi antara pemerintah, kemudian KTNA, juga pusat-pusat pelatihan yang ada di Kabupaten Tabalong. Ada satu pusat pelatihan swadaya di Tabalong, itu harapannya dipergunakan. Bagaimana itu nanti mengangkat petani-petani muda, petani-petani milenial, sehingga ketersediaan produksi yang ada di Tabalong ini semakin meningkat. Mengingat jumlah petani muda ini sekarang kita ketahui semakin meningkat, karena tambangan kayaknya sedang lesu ini. Jadi banyak petani-petani yang lari ke anak-anak muda yang lari ke pertanian. Saya rasa itu, Pak, mungkin bisa dilanjutkan oleh saya kembalikan ke narasumber. Setelah ini kita akan kembali lagi dalam perbincangan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi dalam program dialog. Tetap bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih kembali bersama kami dalam program dialog. Kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama Bapak Syamani. Pak Syamani. Ya. Tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah. Apakah ada program dari pemerintah mengenai pembagian bibit secara gratis kepada masyarakat, baik itu juga pembinaannya, dalam pengelolaannya, atau bagaimana Bapak? Baik. Saat ini memang dalam rangka mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern, kami lebih banyak mengarahkan petani, kelompok tani ini pada pemberdayaan. Nah, jadi kita terus mendorong mereka untuk mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Nah, kemudian kalaupun ada bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah, itu lebih pada sebagai pemicu semangat mereka. Target kita memang pada kemandirian petani. Nah, untuk bantuan-bantuan baik itu benih, kemudian alsin, itu memang hampir di semua sektor itu kita
ada alokasi anggaran baik APBD kabupaten, APBD provinsi maupun APBN. Nah, untuk tahun 2020 ini di pertanaman padi musim kemarau tadi dari total pertanaman kita sekitar 7.400 hektar, hampir keseluruhan itu benihnya merupakan alokasi bantuan dari APBN. Kemudian di tahun 2020 ini juga kita ada alokasi bantuan untuk pengembangan karet dengan pola supradin tadi. Jadi yang dibantu benih, kemudian pupuk. Begitu pula dengan kegiatan di subsektor hortikultura, ada beberapa kegiatan yang kita berikan bantuan sarana produksi yang sifatnya stimulan. Ya mungkin kita dari pemerintah memberikan bantuan dalam rangka stimulan 5 hektar. Nah, harapannya itu petani bisa mengembangkan lebih dari itu. Mungkin bisa mereka kembangkan 10 hektar, jadi 5 hektar bantuan pemerintah, 5 hektar dari swadana mereka sendiri. Oke, baik Bapak. Tadi sudah disebutkan bahwasanya pemerintah daerah juga menyelenggarakan fasilitas pengembangan olahan dan juga fasilitas untuk pemasaran. Nah, untuk para petani yang sudah melakukan pertaniannya di Kabupaten Tabalong ini, selanjutnya bagaimana mereka cara memasarkannya? Apakah dari pemerintah daerah juga mengarahkan untuk para pembeli juga mungkin? Silakan Bapak. Untuk komoditas pertanian secara umum memang sampai dengan saat ini menurut pantauan kami di lapangan, kemudian dari laporan-laporan yang kami terima dari petugas kami di lapangan, memang produksi dari pertanian ini diambil langsung oleh pembeli ke lahan-lahan atau oleh petaninya langsung dijual ke pasar. Nah, memang kami juga mengantisipasi untuk sewaktu-waktu terjadi overproduksi, kita juga mulai melakukan pelatihan kepada kelompok-kelompok melakukan pengolahan hasil. Jadi dengan dilakukan kegiatan pengolahan hasil itu harapannya selain untuk peningkatan nilai ekonomis, juga dalam rangka sebagai antisipasi kalau terjadi overproduksi. Kita beralih kepada Pak Robi. Pak Robi, apakah ada dari program Dinas Perikanan untuk pemberian bibit secara gratis kepada masyarakat dan juga pembinaan untuk di lapangan? Ya, oke. Baik, untuk program Dinas Perikanan ya, tadi Pak Renaldi mempertanyakan bahwa adakah bantuan-bantuan yang diberikan ke masyarakat maupun ke instansi-instansi vertikal yang lainnya. Yang jelas kami saat ini memang berupaya untuk memberikan bantuan berupa bibit yang selama ini memang banyak kelompok-kelompok masyarakat dan kelompok-kelompok swadaya, baik itu sekolah, instansi pemerintah lain, kelompok-kelompok sosial ini yang ingin diberikan bantuan berupa bibit ikan. Nah, selama ini memang kita untuk bibit kita bantu sesuai dengan kebutuhan mereka, baik itu jumlahnya maupun besar dan jenisnya ya. Karena terus terang keberadaan BBI Kambitin ini sangat-sangat membantu kita dalam hal penyediaan bibit. Jadi kami berupaya untuk memberikan bantuan sesuai dengan permohonan
yang diawali memang dari surat permohonan maupun dari proposal-proposal yang masuk ke dinas. Selama ini memang ada beberapa SKPD dan kelompok-kelompok masyarakat yang memohon untuk bantuan bibit ikan ini. Tetapi terbatas hanya untuk bibitnya saja. Jadi untuk kolam dan pakannya ini memang dipersiapkan sendiri oleh kelompok-kelompok tersebut. Tetapi berbeda dengan usulan-usulan masyarakat berupa kelompok-kelompok budidaya ikan membudidaya ikan di Kabupaten Tabalong yang sudah memasukkan proposal dan usulannya melalui musyawarah musrenbang musyawarah rencana pembangunan baik itu di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan dan kabupaten. Nah, ini kita akan upayakan untuk akomodir apa kebutuhan dari masyarakat, baik itu berupa kolamnya, pakannya, dan bibitnya. Karena terus terang memang masyarakat ini harus terikat dari dan tergabung dalam kelompok, dalam artian kelompok yang sudah sudah mapan dan mempunyai usaha budidaya perikanan sebelumnya. Dan syukur-syukur memang kalau kelompok ini sudah memiliki badan hukum. Nah, ini kami biasa kalau sudah ada badan hukum, ini kami usahakan untuk bisa bantu semaksimal mungkin dengan keadaan APBD yang ada. Kalaupun toh tidak tercover, nih kami akan upayakan untuk ke dana APBD 1 maupun ke APBN. Nah, ini dengan syarat tadi tergabung dalam kelompok, kemudian kalau ada tadi izin usaha badan hukum ya. Jadi kalau ada badan hukum ini prioritas yang kami tonjolkan. Kemudian juga kami survei lokasi sebelum pemberian bantuan ini, baik tempat, fasilitas kolamnya, kemudian sumber daya manusianya. Jadi memang kita juga ada program bimbingan teknis tentang budidaya perikanan sebelum memang mereka memelihara ikan ini secara baik dan benar. Dan selanjutnya kami juga lakukan bimbingan teknis tentang pengolahan ikan ya. Setelah mungkin tadi disampaikan kita surplus ikan, ini ikan-ikan yang melimpah ini akan kita olah menjadi olahan-olahan yang bisa bernilai tambah lebih, seperti misalnya kita bikin abon, kemudian ikan asin ya, kemudian amplang, nugget, pentol, dan sebagainya. Dan ini akan menjadikan nilai tambah daripada produksi ikan ini. Karena terus terang kalau ikan ini sudah melimpah, ini karena ikan ini kan cepat membusuk ini, cepat membusuk lah. Artinya kita harus penanganan secepatnya. Jadi kita akan latih mereka dengan bimbingan teknis pengolahan hasil perikanan dengan produk-produk yang sudah coba kami fasilitasi pada Dinas Perikanan. Kira demikian. Apakah ada target khusus sebagai para penerima binaan dari Dinas Perikanan dan juga bagaimana tata cara mereka untuk mendapatkan pembinaan tersebut? Baik, kalau target khusus sih tidak ada ya, tetapi memang selama ini memang tren peternak ini lagi-lagi booming-boomingnya 2 tahun terakhir ini memang banyak sekali proposal dan permohonan-permohonan yang masuk, tetapi kami terus coba memberikan gambaran, memberikan pengertian bahwa memang APBD kita khususnya APBD di Dinas Perikanan ini memang terbatas ya, jadi kita berikan pengertian bahwa usulan-usulan ini akan kita prioritaskan mana yang lebih didahulukan, mana yang harus dikebelakangkan. Yang jelas seperti yang di awal kami katakan,
syarat daripada untuk menerima bantuan ini, mereka yang pertama itu tergabung dalam kelompok ya. Kelompok ini dibentuk minimal 10 sampai 15 orang. Jadi kita tidak memberikan bantuan ini secara perorangan. Nah, kemudian usulan mereka, proposal mereka ini dimasukkan ke seperti kami katakan tadi di musrenbang, baik itu musrenbang des, kecamatan maupun kabupaten. Nah, insya Allah ini yang namanya hasil musrenbang ini akan kami bawa ke tim TAPD dan Banggar di DPRD. Ini menjadikan bahan mereka untuk menindaklanjuti usulan-usulan daripada masyarakat pembudidaya ini. Oke, baik Bapak, kita beralih kepada Pak Sabar Susilo. Pak Sabar Susilo. Iya, Pak. Ya, menurut Pak Sabar bagaimana pengelolaan budidaya dan juga komoditas pengelolaan yang baik dalam pertanian juga perikanan di Kabupaten Tabalong ini, Pak? Ya, terima kasih. Tapi sebelumnya saya menanggapi apa yang menjadi pembicaraan kita masalah pembibitan tadi. Terima kasih Bapak Dinas Pertanian. Banyak memang komunitas subsektor pertanian yang memang disediakan oleh dinas, tapi itu disampaikan oleh Bapak tadi sudah sebagai stimulan. Nah, stimulan bagi petani-petani yang ada di Kabupaten Tabalong. Tentunya diharapkan selain dari dinas sendiri, para peternak atau petani itu bisa swadaya sendiri dalam pengadaan bibit. Kemudian untuk perikanan, alhamdulillah banyak memang diprogramkan, tetapi di perikanan ini lebih mudah kayaknya dalam penerimaan bibit. Hanya cukup kelompok tani, kemudian ada badan hukum, itu lebih mudah. Tapi di dinas pertanian ini lebih kayaknya. Harus suatu kelompok tani yang terdaftar di Simluhtan. Sehingga kelompok petani yang usianya masih 2 tahun, 3 tahun, mereka itu merupakan mantan-mantan pegawai negeri pensiunan, kemudian mereka berkelompok menjadi petani gitu, rata-rata itu kesulitan untuk mendapatkan bantuan. Itu sering keluhan mereka kepada kami. Kami ini yang sudah pensiun ini bagaimana Pak? Gitu. Kalau kami mungkin kelompok tani, kami masih muda sekali. Jadi harapan kami di Dinas Pertanian Pak, itu kelompok-kelompok baru juga diperhatikan. Tidak perlu masuk di Simluhtan, cukup SK Kepala Desa atau Kelurahan, kemudian mereka membuat badan hukum, cukup akte notaris saja dulu. Kalau badan hukum kayaknya terlalu mahal bagi petani-petani pemula untuk pembiayaannya. Kemudian untuk pengelolaan di dinas di komoditas yang sudah diberikan oleh dinas-dinas, baik itu ikan, kemudian ternak ruminansia, ternak ruminansia besar kecil, kemudian unggas dan sebagainya. Pengelolaan yang baik bagi kami itu sebenarnya petani ini, bagi peternak ini, masalah teknis budidaya itu akan selalu berkembang dengan beberapa kali percobaan yang mereka lakukan. Mereka dengan autodidak bisa menyesuaikan. Kalau perkembangannya begini, mereka akan begini, selalu berkonsultasi dengan penyuluh-penyuluh atau petugas-petugas yang ada di lapangan. Kendala bagi para petani, terus terang aja, yang pertama itu tadi bukan di teknis budidayanya sebenarnya, itu lebih pada modal dan pasar. Dan dalam hal ini memang untuk perikanan, pasar sudah tercukupi, kemudian hortikultura sedang dibentuk pasar agribisnis di Kembang Kuning. Harapan kami nanti di situ tidak hanya untuk hortikultura dan tanaman pangan, tetapi lebih ke luas, mungkin di peternakan dan sebagainya. Karena di Jaru juga pasar sapi di Jaru sedang dikembangkan kembali. Tentu ini memerlukan pihak ketiga secara korporasi, baik itu korporasi berbentuk apapun atau para pengusaha yang ikut bergabung di
di pemasaran di hasil dari peternakan di Kabupaten Tabalong, termasuk secara luas itu pertanian. Kemudian yang jadi permasalahan lagi di Kabupaten Tabalong itu di permodalan, Pak. Para petani ini akan kesusahan mendapatkan modal ketika harus ada jaminan-jaminan yang berupa agunan, sehingga kadangkala mereka itu terkendala modal, itu kadang menjadi keluhan-keluhan tersendiri. Maka harapan kami ada suatu korporasi, apakah itu bentuknya BUMD, itu bisa memfasilitasi kami para petani untuk mendapatkan modal. Kemudian pasar juga alhamdulillah beberapa petani memang sudah ada yang bisa mandiri, cuma masih banyak petani-petani yang belum bisa mandiri. Nah, itu tentunya kita masih perlu pembinaan baik itu sumber daya manusianya dan sumber daya alam yang sudah ada untuk mengelola sumber daya yang sudah ada. Kemudian tentang usulan-usulan, harapan kami yang sudah dimusrembangkan itu dapat diperjuangkan nanti di Komisi Anggaran, sehingga benar-benar ini dana APBD maupun APBN itu bisa benar-benar lebih ditingkatkan lagi untuk Kabupaten Tabalong. Karena dikatakan tadi tentu ada keterbatasan. Nah, kalau kita bisa menyikapi itu, insya Allah kita sama-sama berjuang. Mudah-mudahan Kabupaten Tabalong itu mendapatkan alokasi dana yang lebih tinggi lagi, baik itu di perikanan maupun di pertanian. Demikian, Pak. Bagaimana caranya untuk mengembangkan antusias masyarakat untuk bertani agar tidak selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah? Ya, terima kasih. Sebenarnya sudah saya katakan tadi bahwa untuk teknologi budidaya itu masyarakat itu kebanyakan tidak mempunyai kesulitan yang berarti. Tetapi intinya ketika pasar itu tersedia bebas, tersedia betul, kemudian mereka dengan harga komoditi yang bagus, tidak terlalu fluktuatif. Contohnya begini, kayak Lombok kemarin, Lombok itu sampai luar biasa 50.000, 60.000 per kilo, dan sekarang hari ini maksimal 12.000, maksimal hari ini per kilo. Itu memang kadangkala memberi rasa, sebagai petani itu rasa sakit hati. Kita ekspektasinya tinggi, kemudian ketika kita panen harganya sangat rendah. Di hari ini tomat masih harga sudah lumayan, masih relatif stabil, tapi masih perlu digalakkan lagi. Jadi antusiasme masyarakat itu pertama melihat pasarnya. Ketika pasar itu sudah bagus, kemudian relatif stabil, maka mereka akan segera mengatur strategi sendiri. Kapan saya harus menanam komoditas A, kapan saya harus menanam komoditas B. Nah, begitu. Sehingga insya Allah ketika pasarnya ini menjanjikan, maka para petani baik itu peternak, kebun, kemudian petani tanaman pangan dan hortikultura, saya rasa akan sendiri mengalir dengan sendirinya mengikuti pasar. Jadi kendalanya selain pasar ya tadi saya sampaikan itu modal, Pak. Modal ketika petani ingin menyasar pasar itu memerlukan modal. Maka ini kita menjadi perhatian bersama bagaimana para petani ini lebih mudah dalam akses permodalan, baik itu berupa kredit usaha rakyat, KUR untuk pertanian, yang tentunya kita menghendaki itu dengan modal yang serendah-rendahnya. Demikian, Pak. Terima kasih, Bapak. Kita break sejenak, setelah ini akan kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Dialog. Pemirsa, terima kasih Anda masih kembali bersama kami dalam program Dialog. Di segmen terakhir ini kita akan membahas kesimpulan. Yang pertama, Pak Syamani. Ya. Ya. Bagaimana Bapak mengenai saran dan masukannya kepada masyarakat khususnya agar mengembangkan antusias masyarakat untuk bertani dan berkebun? Silakan, Pak. Baik, mungkin sebelum ke sana kami ingin
menanggapi sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Ketua KTNA Kabupaten Tabalong tadi, Pak Sabar Susilo. Kami sangat setuju dengan statement beliau. Sekarang bagaimana kita menjadikan petani, kelompok tani itu mandiri untuk tidak selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah. Nah, tugas kita pemerintah bagaimana bisa memfasilitasi, kemudian menciptakan peluang-peluang untuk memberikan semangat dan gairah bagi petani dan kelompok tani untuk berusaha tani. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sabar Susilo bagaimana petani hortikultura begitu bergairah, begitu harga komoditas hortikultura yang baik, kemudian bagaimana masyarakat tanpa ada bantuan pemerintah juga menanam orang karena harga yang menjanjikan. Artinya kita memang harus menciptakan peluang pasar bagi petani, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, permasalahan yang dihadapi oleh sebagian petani dan kelompok tani kita di permodalan. Ini sebetulnya sudah sedikit bisa teratasi dengan adanya program kredit gerbang emas dari pemerintah Kabupaten Tabalong yang disalurkan melalui Bank Perkreditan Tabalong Bersinar tanpa agunan dengan bunga 0%. Kami di Dinas Pertanian setiap bulannya hampir 20-an surat pertimbangan teknis yang kami berikan kepada petani yang mengajukan permohonan kredit gerbang emas. Nah, jadi sebetulnya permasalahan permodalan ini bisa diatasi dengan kita menggandeng Bank Perkreditan Rakyat. Sebagaimana harapan Pak Ketua KTNA tadi, ada BUMD yang bisa menjembatani permasalahan permodalan di petani dan kelompok tani. Kemudian terkait dengan pembentukan kelompok. Sebetulnya pembentukan kelompok di kita cukup mudah, hanya memerlukan berita acara pembentukan, kemudian di situ ada susunan kepengurusan, dan kemudian di-SK-kan oleh kepala desa, kemudian itu didaftarkan ke kementerian melalui Balai Penyuluhan Pertanian. Dan di kita tidak memerlukan badan hukum. Dan kemudian terakhir kami ingin memberikan statement bahwa saat ini dengan adanya media internet itu akan mempermudah untuk petani, kelompok tani, petugas kita untuk mengakses apa saja. Jadi mulai dari teknis budidaya, penanganan panen pasca panen, pasar, teknologi yang bisa digunakan, semuanya bisa diakses melalui teknologi internet. Hanya saja memang tidak semua petani kita
punya kemampuan. Mereka mungkin memiliki keterbatasan jaringan, memiliki keterbatasan mungkin keterampilan untuk menggunakan teknologi itu. Nah, untuk itu silahkan petani, kelompok tani yang akan mengakses teknologi melalui internet itu, di BPP kita ada petugas yang khusus mengenai media informasi itu, kemudian petugas kami yang ada di lapangan juga bisa minta tolong untuk bisa mengakses itu. Mengapa kami sampaikan ini? Karena tadi disampaikan oleh Pak Sabar Susilo juga bahwa teknologi terus berkembang. Kita tidak bisa hanya mengandalkan teknologi zaman dulu, teknologi konvensional. Jadi kita harus mengikuti bagaimana teknologi bertani organik, mulai mengurangi menggunakan pupuk kimia, mulai mengurangi penggunaan bahan-bahan beracun, dan bagaimana menghasilkan pertanian yang ramah lingkungan. Nah, itu dalam rangka kita mempersiapkan petani kita menghadapi era digital, kemudian menghadapi era pasar bebas, termasuk dalam rangka mempersiapkan petani kita untuk menjadi pelaku utama di pasar agribisnis, kemudian menjadi Kabupaten Tabalong menjadi penyangga pangan untuk ibu kota negara baru. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Oke, terima kasih Bapak. Kita beralih kepada Pak Robiani. Oke Pak, yang terakhir, Pak Robi, bagaimana harapan-harapan Bapak dan juga saran-saran bagi masyarakat Kabupaten Tabalong terkait mengenai pengembangan kemandirian dalam perikanan di Kabupaten Tabalong ini, Bapak? Baik, jadi memang prospek di bidang perikanan pada umumnya di Kabupaten Tabalong ya, ini memang sangat menjanjikan karena memang Tabalong ini berada di segitiga emas ya, perbatasan Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, bahkan dengan adanya rencana IKN ya, Ibu Kota Negara Baru, ini merupakan peluang besar kita ya untuk produksi hasil perikanan kita untuk lebih kita tingkatkan lagi, baik itu pembudidaya di kolam dalam, kolam terpal, kolam tanah maupun karamba, serta penangkapan ikan di perairan umum. Kemudian kita perlu juga memanfaatkan keberadaan Balai Benih Ikan sebagai lembaga penyedia benih ikan yang bermutu untuk mendapatkan bibit ikan yang baik dan murah. Nah, kemudian kita juga perlu memanfaatkan tersedianya pasar ikan Telaga Itar ya. Tadi kelupaan kita sampaikan bahwa potensi kita ada di pasar ikan Telaga Itar. Beruntung kita di Kabupaten Tabalong ini satu-satunya pasar ikan khusus grosir yang ada di Kalimantan Selatan ya, di pasar ikan Telaga Itar. Kelemahannya memang di pasar ikan Telaga Itar ini jam kerjanya memang beda dengan pasar-pasar lain, yaitu pada jam 3 sampai jam 7 pagi. Jadi hanya ada 4 jam, itu pun harus bangun pagi-pagi untuk mencari ikan, melihat transaksi di pasar ikan Telaga Itar. Tapi setidak-tidaknya ini sangat-sangat membantu petani-petani ikan kita ya, yang berada di Kabupaten Tabalong untuk menjual maupun masyarakat yang mau membeli ikan secara grosir yang ada di pasar ikan Telaga Itar. Tadi kami tertarik dengan Pak Sabar Susilo juga mengenai pasar agribisnis yang pasar tani yang rencananya kita bangun di Kembang Kuning ya, Kecamatan Haruai.
Ini juga nanti insya Allah kami ke depan kalau ini sudah berjalan, produk-produk perikanan baik itu hasil olahan, perikanan segar maupun yang sudah diolah menjadi ikan asin dan sebagainya, ini akan kita ya setidaknya meramaikan lah keberadaan pasar agribisnis atau pasar tani di Desa Kembang Kuning ini. Yang jelas kami ada sedikit saran bahwa tadi kami setuju dengan Pak Samani ya, bahwa kita perlu memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat berupa, karena keterbatasan modal ini memang masalah-masalah klasik ini yang memang dari dulu sampai sekarang ini masalah yang paling krusial ini modal, sama dengan pembudidaya ikan. Jadi kita ya pemerintah daerah bisa saling memberikan kemudahan-kemudahan lah dengan adanya kredit gerbang mas yang bunganya 0% dan sebagainya. Jadi kami menyarankan bahwa ini akan lebih kita permudah lah. Kemudian kami juga menggarisbawahi bahwa maraknya illegal fishing ya, seperti yang dikatakan Pak Sabar Susilo tadi, saya belum menjawab pertanyaan beliau bahwa perlu adanya sinergitas ya antara kita insan perikanan dengan pihak kepolisian, Satpol PP untuk setidaknya merazia atau memberikan dampak jerah kepada masyarakat yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Seperti tadi dikatakan bahwa setrum, kemudian putas dan lain-lain, ini sangat-sangat akan berdampak pada perkembangan bibit-bibit ikan ya, yang ada di perairan umum. Saya kira mungkin demikian Pak Renaldi, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Robiani. Kita beralih kepada yang terakhir, Pak Sabar Susilo. Ya, terima kasih sebagai closing statement dalam sekarang ini. Izinkan saya menyampaikan yang pertama tentang bagaimana kita mengembangkan sumber daya manusia pertanian kita. Karena sumber daya alam kita sudah luar biasa, Allah kasih sumber daya alam yang ada di Tabalong. Bagaimana selanjutnya kita mengembangkan sumber daya manusia pertanian kita, sehingga kita dapat bersaing di era 4.0 menuju era 5.0 itu. Kita kembangkan sumber daya manusia kita, baik itu sumber daya manusia yang masih belia, kemudian yang masih yang sudah menjelang usia pensiun. Kemudian dengan sumber daya yang bagus, insya Allah pengolahan sumber daya manusia, sumber daya alam dengan sumber daya manusia yang bagus, saya ulang, dengan SDMP yang bagus, pertanian yang bagus, harapan kami sumber daya alam yang ada di Kabupaten Tabalong dapat dikelola dengan bagus. Kemudian untuk menuju petani yang maju, mandiri dan modern, itu diperlukan dukungan segenap pemangku kepentingan dalam pengembangan komoditas pertanian yang ada di Tabalong, sehingga akhirnya visi misi Tabalong menjadi masyarakat yang sejahtera itu dapat terpenuhi. Kemudian satu, bahwasanya ingin saya sampaikan suatu kalimat bahwasanya teknologi apapun itu bisa kita terima, bisa kita tiru, bisa kita contoh, bisa kita terapkan di desa kita, di tempat kita. Tetapi sekali lagi nasib dan keberuntungan. Nah, itu nasib dan keberuntungan itu Allah sudah tentukan. Jadi tidak bisa kita tiru. Nah, kalau teknologi insya Allah bisa kita tiru, cuma Allah sudah tetapkan Tabalong sebagai komunitas perkebunan di karet atau di sawit. Nah, kita nggak bisa mengikuti sebenarnya nggak mau teh gitu ya, atau kopi akan bisa sekali. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Dinas Pertanian yang sudah banyak menyelenggarakan program-programnya. Harapan kami baik itu di pertanian maupun perikanan itu dapat bersinergi
kemudian bagaimana mengembangkan integritas ternak dengan tanaman pangan, integritas ternak dengan holti, juga ternak dengan perkebunan, sehingga ini benar-benar menjadi suatu pola pertanian yang maju dan mandiri. Kemudian harapan kami juga ada suatu korporasi yang ada di Tabalong untuk mengembangkan salah satu minimal pabrik pakan ternak yang ada di Tabalong, sehingga bisa menyerap hasil pertanian berupa padi ataupun kedelai ataupun apa nanti, atau itu untuk dipasarkan kembali kepada peternak-peternak yang ada di Kabupaten Tabalong, baik itu ataupun pakan ternak di unggas, itik ataupun ayam. Demikian Pak, terima kasih. Mudah-mudahan Tabalong menjadi kabupaten yang terdepan di dalam menyongsong ibu kota negara yang insya Allah di Kalimantan Timur. Kabupaten Tabalong menjadi kabupaten yang maju, kemudian bersama-sama kita bangun dari bawah bagaimana menjadi semakin terdepan. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sabar Susilo atas closing statement-nya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Kepala Dinas Pertanian Bapak Haji Syamani dan juga dari Dinas Perikanan Bapak Ahmad Robiani. Pemirsa, demikian perbincangan kita bersama narasumber kita pada hari ini. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Saya Renaldi bersama kru TV yang bertugas mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.